Hai dulur-dulur semuanya, ketemu lagi di sini di channel Produksi Alicinho. Saat ini kita kedatangan tamu, seorang gitaris yang memang dari Ambarawa ya. Nantilah pokoknya info-infonya kita ulik nanti ya. Siapa dia? Ya nanti juga. Oke, kita mau memainkan sedikit sekelumit lucu-lucuan nih sama Doi. Bisa dilihat siapa Doi sebenarnya. Oke? 1, 2, 3, 4. Keren toh. Halo, selamat siang. Siapa dia? Kita tanya ya. Nah, ini teman lama. Dulu itu kita pernah sering banget ketemuan, band-bandan bareng ya toh. Oh, ini bandnya apa ya? Nanti. Tanya dulu ya. Namanya siapa? Ayo diumumkan teman-teman. Halo guys, teman-teman, saya lebih sering dipanggil Uut kalau di sekitaran daerah saya ya, di Ambarawa, mungkin di Semarang juga atau Salatiga. Mereka lebih akrab memanggil saya Uut. Nama lengkap saya Wahyu Setio Utomo. Rumahku di Museum Kereta Api Ambarawa, namanya Kampung Temenggungan. Nah, itu gang yang mana itu? Gang 3 saya. Gang 3 ini urutane Dokter Istantina. Dokter Istantina. Bang Uut ini rumahnya sederetan juga dengan Dio gitar. Nah, studio apa wi? Studio Keras Studio ya, punyanya Dio, punyanya Om Hengki. Hengki. Terus maju lagi ada rumahnya Uut. Lah sebelah rumahnya Uut ada saudaranya juga. Drummer fenomenal juga dari Ambarawa yaitu Mas Teddy. Namanya Teddy. Nanti bisa. Wah, ini museum para musisi gangnya di sana itu di Temenggungan Gang 3 ya. Para tetua. Wah, iya. Saiki tuwa nek mbiyen ya nom. Sekarang tinggal di mana, Tom? Aku sekarang stay di Bandar Lampung, di tepatnya di Tanjung Karang ya. Di sana saya sudah dari tahun 1999. Ya kurang lebih udah 20 tahun lebih ya. Berarti ada di Bandar Lampung dan saya kerja di sana di salah satu institusi musik. Ngajar di sana. Ngajar. Ya. Tapi saya ngajar drum. Oh, ngajar drum. Aneh toh? Lucu dah. Cuman saya ini selingkuhan saya gitar. Jadi aku tuh enggak toh. Ini dulu awalnya gitar toh? Enggak ya. Aku awalnya drummer toh. Awalnya drummer. Awalnya memang dulu melu-melu ngeband pertama saya drummer toh. Oh iya, sama Dodomika itu pertamanya saya ngeband sama Sony. Wiwi sama Imperial ya. Itu cikal bakalnya dulu. Sama Teddy. Sama Teddy main keyboard. Nah, itu cikal bakal masih ya masih piye-piye lah kita. Itu belum ada Imperial ya? Wow, jauh. Belum, masih jauh ya? Jauh, bandku masih jauh. Setelah kita break up, akhirnya saya di situ lahirlah Imperial ya kan. Dengan Wiwi dan saya dengan teman-teman Salatiga. Itu apa namanya? Laser. Biyen bene. Seperti itu lah. Sekarang masih bermusik juga di Lampung? Ya, saya banyak sekarang mengajar. Ngajar ya. Sama session player aja sih. Saat ini seperti itu ya. Mantap. Tapi acara yang rada lebih soft ya kan. Ngunduri tua. Ngunduri tua. Kuat.
Oh, tapi kalau orang nanya kamu suka genre musik apa sih? Ya kan orang tuh kadang udah jazz is the best for me. Atau ada ini aku pokoknya kalau nggak rock nggak, aku kalau nggak keroncong nggak. Tapi aku bersyukurnya gini, aku bisa lahir atau belajar atau berteman dengan setiap genre itu aku bisa laluin. Bahkan saya bersama dengan teman-teman dari orkes Melayu, keroncong. Dan di sana bukan berarti saya itu sebetulnya hebat atau merasa hebat ya. Bukan, tapi itu malah justru anugerah. Ya toh? Jadi anugerahnya apa? Itu aku lewatin gitu loh. Kok bisa melewatin hidupku? Kenapa? Karena dipicu dari satu kecintaan. Jadi nggak ada yang lain. Kalau kamu sukanya apa musik apa yang kamu suka? Just music. Ketika aku melihat orang bermain musik dan itu asik, apapun genrenya, aku suka. Karena itu punya value tersendiri ya kan? Iya, jadi tidak ada. Kalau menurutku ya, kalau ditanya musik apa yang paling kastanya tinggi gitu, I guess no idea. Ya kan? Kenapa? Karena nggak ada. Semua itu punya effortnya masing-masing. Betul. Ya kan? Punya usahanya masing-masing dan juga punya penggemarnya masing-masing loh, jangan salah ya kan. Belum tentu dari masing-masing itu bisa merasa lebih baik, tapi saya pikir itu tidak ada konteks kalimat di situ ya kan, nggak ada gitu loh. Kalau kompetisi musik itu hanya lebih kepada kita mengadu bagaimana kamu belajarnya udah sampai mana, itu wajar sih. Ya gitu. ujiannya bocah-bocah sinau ya. Ayo tidur istilahnya itu jangkrik zaman biyen banget gitu. Tapi itu memang wajar, tapi bukan artinya yang kalah itu berarti lu underdog nih. Enggak, tetap sama, hanya kebetulan kamu lebih rajin jadi kamu bisa lebih baik. Nah, itu wajar. Ini tapi ngomong-ngomong anak istri di Lampung juga? Semua ada di sana. Saya ketemunya neng Lampung di? Ketemu di sana, tapi itu produk lokal Ambarawa. Istrinya juga dari Ambarawa sebenarnya ya. Terus tapi memang bertemu di sana ya. Akhirnya 20 tahun ini anak udah berumah tangga. Putrane biro putrane. Gua ada yang nurunin bakatnya Pak Era. Setidaknya mereka melihat aku main musik terinfluence lah. Tetap ada influence dan tidak jauh-jauh kalau dibilang mereka bisa main musik ya bisa, ya kan. Tapi everybody sih kalau menurutku bisa saja. Aku juga baru ketemu temen, bapaknya musisi tapi anaknya kok anakku nggak kayak gini. Nah itu yang nggak masalah juga tau ya. Tapi anakku kebetulan sih memang ada, bisa lah. Ini sekarang ini kita bikin video ini ada di tanggal 23 Desember 2022. Lah biasanya itu kalau Mas Uut ini pulang kampung ceritanya itu Natalan, toh? Ini sampai tanggal berapa besok pulang ke sana? Tanggal 29 saya udah mesti kembali. 29 ke Bali? Kembali. Tak kira ke Bali. Bali ya, kita ngomong Bali itu Bali soalnya. Soalnya baru Bali ini Bali. Pulang padahal ki omahku mbiyen ya. Iya. Pulang kembali ke Lampung. 30 udah di sana. Tanggal 2 saya udah kerja lagi. Nah, sekarang ini kok bisa dulu itu awalnya itu bagaimana pindah ke Lampung ini ceritanya piye? Tahun 99 tepatnya pertengahan Agustus. Pertengahan Agustus ya. Nah, itu ceritanya piye itu? Wah, itu ceritanya sih cukup panjang tapi kejadiannya menurutku cepat. Karena gini, tidak pernah ada rencana. Tidak pernah saya punya tujuan aku mau ke Lampung gitu. Yang saya inginkan pada waktu itu saya pengen pergi jauh dari kampungku dulu, bukan berarti saya hanya pengen membenahi utang mesti gitu. Debt collector mesti permasalahan debt collector ini titil. Aduh, enggak. Ya. Saya punya problem pribadi, artinya yang harus saya selesaikan. Yang berhubungan dengan psikologis dan tubuh gitu, dan saya harus mencari komunitas baru yang mendukung perubahan saya. Ya nggak sih? Ketika aku berada di komunitas yang sama-sama dengan problem yang sama, mungkin kecenderungannya merasa senasib. Iya benar. Ya bukan berarti apa, tapi ini buat aku sendiri itu saya perlu ruang untuk saya membenahi diri dan harus jauh. Supaya apa? Saya tuh mau merantau ke Jakarta pun nggak lama saya boboan pengen pulang toh. Loh lah ya sering saya kan pulang balik ke Jakarta. Kisaran tahun berapa itu?
Kalau di Jakarta kayak sekitar tahun 90-an, 93 itu pertama kali aku merantau di Jakarta. Reguler kerja di Dufan. Oh iya. Ya itu diajak Udah teman-teman. Ya wes. Terus balik lagi tahun 95, sekitar 95 atau 96 gitu. Iya. Nah itu di Dufan itu isi musik di sana. Terus ya begitu, karena apa namanya belum serius untuk bekerja. Jadi cenderungnya nggak menemukan situasi yang mendukung ya. Pengen ketemu teman-teman lagi lah. Balik bisa kapan aja. Tapi begitu aku pergi berada nyebrang nggak mudah untuk mudik. Ya harus butuh paling tidak minimal sangu yang cukup ya kan. Nah itu saya sengaja. Jadi paling tidak meskipun pengorbanannya adalah saya bertemu komunitas yang sama sekali baru, mungkin ngobrol aja mungkin ya harus butuh waktu untuk nyambung. Dan di sana saya mulai membenahin diri saya, baik melalui musik. Perlu pada waktu itu aku mengalami di mana aku nggak bisa bermain, paling tidak nih musik ini kan satu bidang yang dimana saya memiliki sebuah kebanggaan atau pride. Ya kan, aku bisa main musik dan di situ aku punya sebuah nilai. Dan ketika saat dimana aku terjatuh itu main musik dengan chord yang ataupun even main sesuatu yang mudah, bahkan saya melihat temen yang dulu tak ajarin dan ini main ya, dia tuh main, mainmu apa men? Pada waktu itu Heru tuh lagi main ke rumah, tiba-tiba dia main itu kan, enak men tuh mainmu, gitu. Lah ini kan yang kamu ajarin dulu, coba sini aku mainin. Ora iso men. Itu karena apa sih? Nah, karena obat apa miras apa? Nah kebanyakan pakai ganja. Dan sehingga itu ternyata mempengaruhi psikologis aku, psikologis, dan ya aku rasa juga tubuhku mulai merosot energinya. Nah di situ kemampuan untuk berpikir, merespon itu bahkan ngobrol aja nih men, ngobrol itu aku nggak bisa. Kalau hari ini aku bisa ngobrol selancar ini, ya aku matur nuwun banget sih sama Gusti, istilahnya bisa merubah aku sampai selancar ini ngomong. Dulu tuh nggak bisa. Kenapa? Kamu ngomong apa ya? Nanya apa gitu? Jawabanku melenceng. Dan itu banyak saksinya. Banyak saksinya itu yang bisa mereka mungkin bisa nyebut saya tuh setengahnya udah rada-rada ini. Dan nah di situ saya sangat bergumul banget. Kenapa? Karena musik yang saya banggakan tak bisa lagi saya jadikan andalan. Nah, hopeless sampai saya ada saudara mengalihkan perhatian saya kepada dunia lukis. Saya diajarin. Lukis bareng? Iya, diajarin. Itu untuk apa? Sebetulnya tak anggap rehabilitasiku lah. Nah, memang tenang, merasa tenang. But this is not my passion, ya kan? Bukan duniaku nih. Jadi aku pasti ada something yang kosong, ya kan? Jadi pengen kembali lagi, dan akhirnya singkat kata ya bisa ke Lampung. Ini berkat seorang teman. Ide dewe apa ono sing ngajak? Itu ada yang ngajak. Ini teman saya ngeband pertama kali si Dodo. Oh, ya kan? Dodo Mika. Iya, Dodo Mika itu. Padahal setelah saya ngobrol-ngobrol kemarin sama dia itu, padahal aku mbiyen ki cuman pamit. Pamit ya? Pamit gini, aku tuh neng Lampung ki, biasa toh kalau misalkan temen itu ngomong. Mas Dodoknya gitu. Aku mau ke Lampung nih. Melu ra, ya kan wajar apa yang terus ngomong. Kan ini boleh kamu basa-basi kayak gitu. Berarti kuwi tak anggap apa? Koyok jawaban doaku lah istilahnya gitu. Kenapa? Karena aku tuh tetunggu tolong Gusti pindahno aku sih ning kene saka kene. Mbuh piye carane aku ora ngerti. Lah wong iki si Dodo ini 10 tahun nggak ketemu aku. Oh iya. Iya. Dia udah mengawali ke sana duluan ya. Dia belum mengawalin ke sana, dan bahkan dia itu lagi diajak orang untuk membangun sekolah musik, kursusan musik cilik-cilikan ngono lho istilahnya mau gitu. Nah, tiba-tiba kok ngomong be aku. Ketemu ngomong Melura. Ya wis, aku kan langsung gitu, langsung mangkat. Tapi maksudnya gini, ketika dia ngajak kan ya selain dia basa-basi, terus aku mikirnya gini, kalau memang itu bisa saja kebetulan gitu. Tapi
urusannya apa kok nggak pamit gitu loh. Wong 10 tahun nih aku nggak pernah berhubungan lagi sama dia, ya dia bisa saja ini, tapi ya itulah semua sebuah ketepatan lah ya. Tapi terlepas dari bermusik saya saat ini, itu juga tidak lepas dari peran-peran teman-teman yang ada di sini toh. Termasuk sampean, kita pernah kerjasama dolanan musik dan ono rondo nah manggon ngarep omahku. Aku kelingane lagu kuwi kok pales tapi ya, tapi sopo kuwi sing nyanyi. Nah itu dia pencetusnya banyak versi, tapi kami membawakan itu sebetulnya setelah melihat gerombolannya si Miko dan Teddy itu bawa ini tuh duluan. Teddy kakaknya Miko. Jadi pernah lah melihat penampilan mereka entah di acara 17 Agustusan apa. Oh iya, lagu itu juga. Lagu itu mereka bawain itu dalam versi rock and roll gitulah. Akhirnya, nah dulu tuh aku kan ngeband itu bareng sama temen kita kan, almarhum Adi. Oh Adi ya, kan? almarhum Adi Jalu ya. Nah Adi Jalu tuh sepakat kita membawakan lagu itu, tapi sedikit kita rubah gitu loh. Jadi di bagian tertentu ada aransemen yang kita ubah sedikit gitu. Nah, kayak karir sekarang sebetulnya jauh dari apa yang aku kerjakan pada awalnya. Saya nggak pernah bermimpi bahkan aku jadi guru. Oh awalnya dulu diajak Mas Dodo ke sana. Terus? Nah aku diajak ke Lampung itu kan memang langsung ngajar. Oh langsung ngajar. Ngajar apa? Ngajar bahasa Inggris, ngajar kimia, ngetik. Langsung ngajar drum. Oh iya. Tapi hari itu tuh kan aku segitaris ya kan. Tapi aku karena aku berteman sama Dodo tahu aku tuh drummer dia, jadi dia masih taunya aku drummer. Iya, pokoknya mbuh piye nggak tahu itulah. Nah, yang uniknya di sini. Jadi aku nggak pernah punya background edukasi musik ya kan. Tapi aku setidaknya pernah lah kursus di Yamaha 2 bulan. 2 bulan. Ngomong ya 2 bulan. 2 bulan. Kenapa? Karena aku tuh penasaran bagaimana sih cara baca not. Selain aku penasaran kalau guru-guru drum itu mesti jago-jago, ya kan. Jadi aku berharap kalau belajar drum itu pasti diajari skill-skill yang wah. Ternyata cuman ayo duk. Mosok sebulan gitu terus. Tapi memang setelah kesini saya baru menyadari itulah sebuah bentuk membangun ya kan. Jadi dari situ aku menemukan metode gitu. Jadi ternyata ngajarin wong ki nggak mudah. Tapi dari situ aku belajar gitu. Bocah nek diajarin pasti nek diajarin sesuatu maksud kita baik membangun. Tapi maksudnya si yang belajar itu enggak ternyata. Karena aku pernah jadi murid. Maksud aku enggak pengen kayak gitu. Aku pengen yang wow. Nah, jadi aku akhirnya menemukan metode gitu. Bagaimana tetap nanti belok ke sana. Tapi sebetulnya awal itu untuk menjaring mereka tetap stay sama kita. Kasih aja sesuatu yang menghibur mereka dulu. Bahwa main sesekali musik. dikasih. Ya maksudnya di awal tuh aku mau mengatakan bahwa belajar musik itu gampang. Belajar musik itu tidak susah. Itu bahkan ini menyenangkan. Wes ngono. Bareng ngono ngobrol-ngobrol sebentar. Udah. Sampai akhirnya mengajarkan sesuatu yang simple, tapi ya bareng ngono ini simple iso nggarap lagu iki. Itu trigger. Nah, itu sih teknisnya gitu. Jadi cuman yang tadi yang kita kembali ke uniknya kenapa aku bisa ngajar. Siapa saya gitu kan. Disitulah aku yaitu yang namanya kalau aku bilang ketika kita dapat satu kesempatan. Ya, dilalah aku ki sing ketiban bola gitu loh, maksudnya dapat bola tuh. Jane ora siap. Tapi aku juga tidak. Kesempatan, Nah, aku anggap itu kesempatan dan aku tidak punya jalan mundur. Gitu. Ya wis tak hadepin. Tapi bagaimana caranya? Nah, disinilah yang saya mau juga kasih encourage atau maksudnya motivasi ke teman-teman ya. Maksudnya jangan pernah merasa rendah diri atau nggak yakin kalau kita tuh sebetulnya bisa. Misalkan ngajar itu bukan berarti lu harus nunggu jago, tapi kamu bisa mengarahkan seseorang untuk bisa. Nggak bisa jadi bisa wes ngono tok kuwi. Beda dengan kalau as a player ya kan? As a player
ya kamu harus mempunyai kemampuan yang cukup standar, dan harus menguasai segala macam untuk secara profesional kamu menunjukkan kemampuanmu. Nah itu sangat berbanding terbalik dengan ngajar tadi. Mungkin makanya kalau wah cak ngajar pasti reso main, ya ada benarnya ada enggaknya ya kan, tapi karena memang beda fungsi sih menurutku gitu. Nah itu aku yang rada yang saya ambil di sini. Jadi aku berkeputusan membangun diri saya sendiri dari manapun. Ketemu orang lebih muda, lebih tua, saya nggak peduli. Saya ketemu repertuar dari mana, saya nggak peduli. Kebetulan saya juga punya teman-teman yang mereka support di dalam musik, misalkan ya kan. Ketemu Teddy pada waktu dia memang dulunya main. Nah, sekarang bisa disebut Teddy drum, padahal dulu Teddy keyboard, ya kan. Dulu. Nah, akhirnya dia mengambil jalur percussion dan aku bisa banyak belajar dari dia. Dan pada waktu itu ya terus ya dengan ketemu teman-teman yang lain dari berbagai macam tempat ya, dan latar belakang di sana itu ngebangun aku. Intinya ketika kita mau bangun kita sendiri, kita punya motivasi, ternyata ya jadi sesuatu. Dulu sempat nggak, dulu inget nggak kalau misalkan ojo berkarir di musik misalkan gitu ya, kamu mau jadi apa, mau nggak bisa hidup. Nah semua karir saya pikir bisa asal kita konsisten. Satu, kedua memang ya kita punya effort gitu, punya satu upaya yang kita lakukan untuk membangun itu. Dan aku juga merasa kayaknya waktu tuh kayak hari kemarin, tapi siapa saya bisa diterima satu institusi yang notabene misalkan kayak Yamaha ya kan. Nah itu kan segala sesuatunya sudah tersistem gitu. Buat aku tuh street player ya, street player main ning dalan, nggak punya ini, tapi ada kesempatan ke sana, dan saya ketika kesempatan bertemu dengan kita tuh siap, ya wes bisa gitu loh. Ya itulah. Jadi makanya ayo jangan pernah merasa rendah diri. Gitu teman-teman, keren tuh ceritanya. Terutama untuk anak teman-teman musisi ya. Ini kan dari ceritamu tadi main opo wae, oke dari perjalanan hidup dan lain sebagainya. Dan sekarang pun kamu juga stay di musik, gitu. Bisa jadi mata pencaharianmu sekarang ini. Nah, aku mau tanya dulu nih. Yang pertama, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tiga. Musik itu buatmu apa toh? Ya toh? Yang kedua, ya toh? Musik iso rak toh nggih urip. Yang ketiga, nanti tolong sampaikan juga pesan-pesane kanggo kanca-kanca kabeh gitu ya. Oke, monggo. Oke, nah kalau musik itu buat saya nggak beda, nggak ubahnya dengan sawah saya gitu. Adalah lahan saya untuk mencari nafkah lah, untuk memberikan satu energi, semangat buat saya. Nah, yang saya mau katakan adalah ketika pengalaman itu akhir-akhir ini ternyata itulah kuliahku. Saya kuliah di keroncong, saya kuliah di dangdut, saya kuliah di musik rock, bahkan ya nyerempet ketemu musik jazz misalkan gitu. Atau bahkan saya pernah bergabung dengan salah satu orkestra lokal di Lampung sana, pernah diajak. Apakah aku memang sekolah musik dan bisa? Ora. Jadi gini, ketemu teman saya di Lampung Orkestra, kamu ikut ya? Oh ya, main apa? Aku pikir main drum, main bass. Main bass. Ayo sikat, aku bilang gitu kan. Itu saya, kelemahan dan kelebihannya di situ. Jadi nekatan gitu loh, sok nekat gitu, sok yes. Tapi setelah tahu nih, begitu main latihan, ngadepin part, lah bass clef sama treble clef kan beda. Jadi aku tuh ngelihatnya as a treble clef, ya kan? Loh, kok beda? Takon sebelahnya, itu aja yang saya lakukan. Kok beda? Not bass gimana? Partitur bass itu gimana? Turun 1 mas. Oh, ya wes, metani sih. Nah, itu yang ya sinau itu ya. Nah, intinya kita tuh bisa belajar di mana saja. Yang penting gelem ora isin, nggak malu. Hal kedua tadi pertanyaan apakah bisa musik itu bisa buat hidup? Saya kira nggak cuma musik ya. Jadi ini kan musik sekali lagi itu sawahnya. Kebetulan lapakku tuh musik ya kan, lapakku musik. Jadi
Aku ngalamin ngamen yang dalan, ya kan? Ngalamin main di hotel yang berbintang pun pernah. Ini siapa? Saya bukan siapa-siapa, tapi saya adalah orang yang memang mencemplungkan diri saya itu pada momen-momen itu. Aku seneng dan ketemu pada momen-momen itu. Bahkan kadang gimana sih rasanya ngamen kayak gitu. Dan saya ngalamin. Aku malah belum pernah. Ngalamin bener-bener orang nggak punya uang sama sekali dan harus ngamen baru bisa makan. Aku belum Dan pernah itu ngamen. bukan di kota sendiri. Oh iya. Justru kalau di kota sendiri kan malu aku. Oh iya. Ketemu tonggone sendiri. Nah, sekarang yang pesen-pesennya ini buat Oke. temen-temen. Khususnya musisi ya, yang kurang lebih backgroundnya mirip kayak aku. Yang penting lu punya effort. Apalagi untuk hari-hari ini udah ada YouTube, Iya, udah iya, ada iya, medsos, lu Bisa bisa belajar belajar dari dari situ ya. manapun. Iya. Kalau kamu nggak jago hari ini, itu kayaknya aneh. Kenapa? Zaman kita ya, buat nggak ada. nyetel video di Purple Live aja kita mesti minjem temen di Magelang, Iya, bener. Temanggung, Bener. dan sudah dapat kasetnya mau nyetel di mana Mau bingung. nyetel nggak ada alatnya Nah, buat nyetel. Itu effort namanya. Iya. Nah, sekarang gini aja, misalkan aku kasih satu contoh lah. Kamu mau jadi apa? Musisi session player, misalkan, atau main di kafe-kafe. Berarti kan kamu harus siap apa? Kalau jago itu relatif. Yang penting kamu siap materi, ya kan? Misalkan nggak wakil lagu-lagu hari-hari ini, misal lagu-lagu yang sekarang, ya udah, lu kumpulin, lu catet. Iya, catet. Main catet ya. Catet ala kamu wae. Iya, nggak perlu harus seperti orang-orang Nah, hebat-hebat misalnya gitu ya. Nah, tapi hari-hari ini juga banyak anak-anak yang sebetulnya denger doang aja itu nggak bisa lupa loh. Oh, ada ya? Ya ada toh, orang lali-lali Ada gitu loh. beberapa yang Sampai memang- koleksinya ada di sini semua. Nah, aku nggak mampu. Kenapa? Iya. Aku merasa bahwa aku lalenan, aku Iya, banyak lupa, makanya aku catat. Catet. Tak catat bae, sampai bertumbuk-tumbuk. Oh, ternyata sekarang ada scanner. Ya wis tak scanin Wis. lo. Bawa handphone aja, ngejob wis dibuka nih tinggal. Nah, kita punya banyak cara. Intinya kalau kita mau bekerja, mau nggak cuman musik, intinya kan kita tuh jadi pelaku yang siap, ya kan? Siap bekerja. Iya. Ketika orang nanyain apa, kita siap. Kayak kowe duwe toko, ada Iya, ada ada ini produknya, nggak? Nah, ada produknya. ada makanan ini enggak? Oh, ada ini enggak? Oh, no. Nah, misalkan oh enggak, kami khusus ini, ya wes berarti Iya, kamu pelanggannya khusus itu. Iya. Misalkan oh aku misalnya musik rock misalkan, ya udah matengin di rock, mungkin kamu akan di hire sama musisi rock. Iya. Nah gitu, yang penting menjadi orang yang capability-nya memang mampu, siap. Nah Selalu akan ada jalan ya, pasti ada jalan ya. kalau Dimanapun tempat lah kita berdiri ya. itu benar, selalu ada jalan, masalahnya kita jalan nggak. Oh lah, gitu iya, loh. Itu kan. Jalannya oke, tapi kita nggak jalan. Iya. Sik lah, nanti dulu lah. Wes ngopi sih, ngobrol. Nah itu loh, itu saya dulu, ya kan. Mimpinya banyak tapi tidak bergerak, sehingga Sampai budak, waduh budak lho, kakean mimpi konco-konco semua. waktunya sudah berjalan. Nah gitu Iya. aja sih. Nah mungkin mimpi besar tidak bayar gratis, tapi Ojo kakean. melakukan hal yang kecil dulu. Iya, Nah, simpel dulu sih, we. Bener. Gitu. Opo anane lakoni sik Kalau saiki. lahan, misalkan sebagai session player, saya kira hari-hari ini, apalagi sekarang sudah Banyak semuanya udah ya endemi ya, sekarang, iya. udah bukan pandemi tapi endemi. Jadi media kayak kafe apa Iya, banyak. banyak, nggak kurang-kurang. Aku hidup di jalan dulu, ngamen wae. Istilah kemarin loh ketemu temen ngamen dulu, ngamen di museum, ya kan? Aku cek, weh lumayan juga ya kalian ini. Iya lumayan, cuma naruh ember di depan. Tapi memang meskipun mereka sudah jauh lebih senior, tapi aku lihat kalau dari kemampuan, ya sangat kompleks ya kan, Iya. kemampuan. Tapi mereka bisa menghibur. Nah, mereka jeng tapi dirungok wong menghibur. Iya, Selesai. bener. Selesai. Dan mereka punya. Nah, itu loh, ada award-nya, ada Iya. orang bisa menghargai itu. Nah, itulah. Tapi mereka itu effort gitu loh. Mungkin mereka lahir di jalan tapi they have effort. Itu Iya. mahal sekali. Bener. Gitu loh. Bener. Kalau udah punya itu, usia itu just a number ya, kata pepatah gitu loh, istilahnya gitu. Bener, itu aku ngalamin sih. Ya kan, tapi kita kembali serahkan pada yang ngasih hidup ya kan. Iya. Tapi aku yakin bahwa rezeki iki wis ana sing bagi. Jadi asal kita mau bergerak ya
musik mau apapun bidangmu, musik itu terlalu lebar, ya kan? Kamu nggak jadi player, kamu bisa ngajar. Kamu nggak bisa ngajar, nggak bisa ngomong, nulis. Loh, tuh. Kowe nggawe konten, kowe teko videoin orang bermain musik misalkan Iya, gitu. bisa. Terus kamu review. Bisa. Wah, musik di sana enak loh. Dadi. Iya, bener. Ya, Bener. itu salah satu contoh lah. Banyak Banyak ya. Ada atau kamu session cuman player. bikinin lirik loh. Loh, bikin lirik Kowe bisa. nulis lirik. Hari-hari ini sudah banyak ya kan. Tapi tidak menutup kemungkinan atau yuk nggak bisa main musik tapi kamu pinter dulu ke barang-barang Loh, api. bikin lo bisa. Dodolan Reparasi secondan loh. Wah. Atau ada yang mau nambahin bisa di kolom komentar ya ta. Ya, jadi Apa aja intinya, lah. Iya, intinya iya. asik-asik wae gitu loh. Oke, siap. Gitu ya. Keren tuh ceritanya teman-teman semuanya. Jadi pokoknya istilahnya tetap semangat, jangan pernah ngelokro, minder dan lain sebagainya ya. Ini jin karo sing hebat-hebat ya kan. Kita semua itu punya karakteristik masing-masing, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, punya ciri khas karakter itu artinya ono sing kayak cah kayak ketoke maine apik ning blues, cah kayak ketoke maine apik ning jazz, cah kayak diberi Iya, itu kelebihan punya. bisa main semua Betul. tapi rata-rata doang enggak ya. Nah, betul. itu ya memang itulah kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Penting asik-asik wae. Siap. Gitu ya teman-teman semuanya. ojo lali ngopi. Ojo lali ngopi ya. Oke, siap. Sampai ketemu lagi nanti di konten-konten produksi Alit Sinyo selanjutnya. Wah, ini. Ya. Terima kasih Bang Uut udah mau mampir ya toh? Dan mau istilahnya sharing-sharing pengalaman tentang hidup, tentang semuanya ya. Terima kasih. See you next. Dan jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Oke, siap.